Shalom, salam damai sejahtera, selamat malam Bapak Ibu Jemaat terkasih dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Selamat bergabung dalam persekutuan doa bersama GPKI Kelapa Gading. Kita akan berdoa bersama-sama di rumah kita, dan kita percaya Tuhan hadir dan Tuhan mendengar seruan doa kita. Kita naikkan satu pujian, saat kami berkumpul, Roh bekerja. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, setiap hari dalam kehidupan kami, tiada berkesudahan. Kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh datang berdoa kepada Tuhan bersama dengan jemaat-Mu secara online dimanapun berada. Kami membawa segala pergumulan kami kepada Tuhan karena kami tahu Engkaulah Yesus, sobat yang setia, sobat yang sejati, dan Engkaulah harapan bagi setiap kami semua, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya seruan doa kami tidak akan pernah sia-sia, dan Engkau Allah yang selalu menjawab tepat pada waktunya. Karena pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya, sesuai dengan iman jemaat-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur berdoa menyerahkan kebaktian doa malam hari ini, dari awal hingga selesainya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya akan percaya setiap kita menjalani kehidupan kita di masa pandemi ini begitu sulit, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sehingga kadang kita merasa kecewa, kita merasa sedih, bahkan mungkin kita merasa putus asa. Namun kita tahu satu perkara, bahwa kita punya sobat yang setia, namanya Yesus. Dia selalu menopang kita, Dia selalu memegang tangan kita, dan Dia selalu ada menghibur kita. Sehingga dalam hati kita senantiasa ada kekuatan untuk menghadapi hari esok bersama dengan Tuhan. Ada satu sobatku. Sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus.
namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan, tak pernah dia tinggalkan diriku. meskipun kita susah, waktu kita sendirian, Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani dia kita. selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. namanya Yesus, Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. amin. Puji nama Tuhan. Dalam situasi kita, apapun yang kita hadapi, kita tahu ada satu nama, ada satu pribadi yang senantiasa mendampingi kita, namanya Yesus, dan dia adalah sumber pengharapan kita semua. Dalam kebaktian doa sepanjang setahun ini, kita terus membahas bagaimana kita beriman di tengah pandemi, bagaimana kita bersikap menghadapi ketidakpastian, dan semuanya itu kita terus lakukan supaya kita dapat membangun iman kita, pengharapan kita teguh di dalam Tuhan, karena dia satu-satunya harapan dalam hidup kita. Kaulah harapan. Naikkan pujian ini, siapkan hati kita dengar renungan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku kami jalani hidup kami. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku Yang menopang kami, yang menopangku. ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Naikkan pujian ini sekali lagi.
bisa ada hingga hari ini Tuhan, bukan karena kekuatan kami, semua karena Tuhan yang menopang kami. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. ku pandang wajah-Mu, Ku pandang wajah-Mu dan kami berseru, berseru kepada-Mu ya Tuhan, memohon pertolongan yang datang daripada Tuhan. Jawab doa kami ya Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami melihat bahwa hanya Kaulah satu-satunya fokus daripada pandangan kami. Sebab kami tahu dari sanalah pertolongan bagi kami. Dan Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi jiwa kami. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah bagi kami hari ini, kami masih ingin melihat Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjadi pengharapan satu-satunya. Berkatilah hidup kami, berkati setiap diri kami yang hadir malam hari ini untuk berdoa. Sebentar kami mendengar suara-Mu dan berbicara kepada kami. Biarkan firman Tuhan boleh disampaikan oleh Roh Kudus kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya bacakan satu bagian firman Tuhan Matius pasal yang ke-13 ayat 25, ayat 24 sampai yang ke-30. Hanya 5 ayat saja. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai,
kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini ada satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tetapi sebelum Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, nampaknya ada dua benih yang ditanam. Yang pertama, kita tahu bahwa ada seorang yang menanam benih yang baik di ladangnya. Dan siapakah yang menanam benih yang baik ini? Kalau kita mempelajari Alkitab, itu adalah Allah sendiri. Yang menanam benih adalah Allah sendiri. Dialah yang menanamkan benih yang baik. Lalu siapakah benih yang baik? Benih yang baik adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya, orang-orang Kristen yang sejati. Berarti ketika Tuhan itu menanam benih, itu artinya Allah sedang memproduksi orang-orang Kristen sejati. Dia sedang memproduksi orang-orang percaya yang sejati. Melalui apa? Bisa melalui pemberitaan Injil, bisa melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri seseorang, sehingga dia dilahir barukan dan percaya. Tapi yang menarik di dalam ayat 25, ya, di tengah-tengah benih yang baik itu tumbuh, ternyata pada malam hari ada satu musuh datang. Nah, siapakah musuh ini? Musuh ini adalah iblis. Dia juga menanam benihnya, dan benih itu bukanlah benih yang baik. Nah, apa artinya dia menanam benih? Artinya iblis juga memproduksi orang-orang Kristen yang palsu. Iblis juga memproduksi orang-orang yang gak percaya Tuhan. Jadi di dalam dunia ini selalu ada dua golongan ini. Benih Tuhan menjadi orang Kristen sejati, tapi benih iblis itu menjadi orang-orang Kristen palsu atau orang-orang yang gak percaya Tuhan sama sekali. Saudara-saudara, tantangan kita pada akhir zaman bukan bertambah ringan, tapi justru bertambah berat. Tantangan kita bukan hanya penyakit, tantangan kita bukan hanya bicara soal ekonomi, tantangan kita bukan masalah krisis, tapi sebenarnya ada satu tantangan yang lain, bahwa kita sedang hidup di antara benih-benih ilalang, benih-benih yang dihasilkan oleh iblis di tengah-tengah kita. Saudara-saudara, waktu hamba-hamba daripada Tuhan ini melihat hal itu, mereka kaget ketika benih itu mulai berbulir. Kok ada juga lalang-lalang? Dan mereka heran, kenapa bisa ada lalang-lalang? Tuhan memberitahukan bahwa iblis pun memproduksi orang-orang yang gak percaya Tuhan. Nah, saudara-saudara, para hamba itu menawarkan Tuhan itu, bolehkah kami mencabut lalang-lalang itu supaya gandum itu tetap bisa tumbuh dengan baik? Yang menarik jawaban dari Tuhan itu, dia berkata, jangan dicabut, biarkanlah keduanya tumbuh. Saudara, ini suatu indikasi apa bagi kita? Kadang-kadang orang Kristen bilang, Tuhan tuh cabutlah orang jahat dalam hidupku. Tuhan, tetanggaku itu jahat sekali sama saya. Kalau bisa Tuhan matiin saja dia. Wow. Lalu kita bilang, Tuhan saya gak mau ketemu sama orang jahat di dunia. Gak bisa. Tuhan bilang, memang dia sengaja biarkan kita tumbuh bersama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tetapi itu tidak berarti selamanya. Sebab nanti kita lihat di dalam ayat yang terakhir, pada waktu musim menuai, Tuhan sedang menunggu pada waktu musim menuai. Dia akan datang dengan penuai-penuainya yang banyak. Dan siapakah mereka? Mereka adalah malaikat-malaikatnya. Dia akan memisahkan antara lalang dan gandum. Walaupun hari ini kita masih begitu banyak cerita dampingan dengan orang yang berasal dari benih iblis itu. Tapi bersabarlah, ya, bersabarlah, banyak berdoalah, banyak berpegang pada firman Tuhanlah. Mari kita tetap berharap pada Tuhan sampai pada waktunya, waktu musim menuai tiba. Malaikat itu akan memisahkan, dan hari itu adalah hari sukacita. Semua yang menjadi lalang itu akan dikumpulkan dan disatukan lalu dibakar. Ini bicara tentang orang-orang yang akan dibakar di api neraka. Dan itulah yang diajarkan oleh Alkitab.
Tetapi orang-orang yang sejati, yang beriman sejati, yang percaya Yesus, yang bertahan sampai akhir, yang bertekun sampai akhir, dengan setia, dengan ketaatan kepada Tuhan yang luar biasa, mereka juga akan dikumpulkan, tetapi dimasukkan ke dalam lumbung Tuhan itu. Lumbung artinya kerajaan surga, yang dimana kita akan menjadi penghuninya. Saudara, yakinlah kalau engkau seorang Kristen sejati, gak usah takut yang lain. Mari kita tetap setia sama Tuhan. Tuhan pakai segalanya untuk membentuk kita kok. Dia ingin kita sampai pada akhirnya dengan kemenangan yang luar biasa. Hari Tuhan itulah yang harusnya menjadi kerinduan kita. Karena itu seperti lagu tadi, kita hanya memandang kepada Yesus. Sebab dari sanalah pertolongan kita. Dan pada waktunya Kristus akan menjemput kita dan sampai kepada Bapa. Kalau kita mengerti rahasia ini, inilah rahasia kita hidup di tengah-tengah kesulitan. Inilah rahasia kita bisa bertahan di tengah-tengah ketidakpastian hidup. Asalkan kita tahu bahwa pada waktunya kita akan ketemu Tuhan di surga. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Hari ini adalah doa pastoral. Kita akan berdoa di dalam doa pastoral malam hari ini. Saya akan pimpin kita di dalam doa pastoral. Namun sebelumnya mari kita naikkan satu pujian. Kekuatan di hidupku dapat dari Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa bersama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Sekali lagi, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Hari ini mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau kami diingatkan bagaimana kami sebagai umat Kristiani yang begitu boleh berharap pada Tuhan. Kami boleh menjadi orang Kristen sejati, walaupun ketika kami hidup di dunia ini, di sekeliling kami masih ada benih-benih yang lain.
yang merupakan tantangan bagi kehidupan dan iman kami. Tapi hari ini kami dihiburkan oleh firman. Walaupun kami dibiarkan untuk hidup berdampingan dengan orang-orang yang gak mengenal Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memelihara kami. Senantiasa kekuatan Kristus hadir dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai dan bersama kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami begitu bersyukur. Karena pada waktu menuai itu, Tuhan akan memisahkan dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bertahan di dalam kondisi yang gak mudah ini. Bertahan karena Tuhan memampukan kami. Karena itu Tuhan, jangan biarkan kami menjadi lemah, dan jangan biarkan kami tersandung dengan berbagai hal, sehingga kami boleh tetap beriman pada Tuhan. Izinkan hamba-Mu Tuhan untuk mengusung setiap jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Hari ini berdoa, hamba menyerahkan keluarga Pak Edi dan Ibu Ana ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kedua orang tua ini. Biarkan mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera menjalani hari-hari mereka, aktivitas mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan. Memberkati semua pekerjaan mereka, khususnya Yayasan Kantata. Tuhan menyertai yayasan ini agar tetap dipelihara Tuhan di tengah-tengah pandemi. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Andi dan Ibu Baby. Berkati mereka berdua dengan anak yang masih kecil, Victoria. Tuhan menyertai keluarga kecil ini dengan pertolongan Tuhan setiap hari, memberikan kesehatan, kekuatan, penghiburan bagi mereka. Segala aktivitas dan pekerjaan tetap bisa dikerjakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Mama Ahun. Kami berdoa supaya orang tua kami ini juga dipelihara Tuhan, diberikan sukacita dan damai sejahtera. Segala keluhan-keluhan yang secara fisik, berikan kesabaran, iman, dan pengharapan bagi orang tua kami ini. Kami berdoa juga untuk Dr. David dan Ibu Ika dan anak mereka Angelik. Sertai keluarga ini Tuhan. Setiap hari Dr. David harus ke rumah sakit. Tuhan melindungi dan menjaga dan pekerjaannya dan juga keluarganya. Dan berkati mereka dengan segala hal yang mereka butuhkan. Dan sukacita surgawi senantiasa Tuhan limpahkan bagi keluarga ini. Kami juga menyerahkan bagi keluarga Pak Salim dan Ibu Yenti, dan dua anak mereka Grace dan Georgi. Menyertailah mereka ya Tuhan, pimpinlah mereka, bawa mereka di dalam kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan biar mereka boleh bertumbuh di dalam damai sejahtera dan sukacita dan iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan terus memberkati masa depan, khususnya kedua anak mereka. Kami juga menyerahkan keluarga Pak Andreas dan Ibu Lini, dan anak mereka Charles, Edo, dan Yoel. Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau pelihara, Engkau cukupkan, dan Engkau memberkati dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga Jeffrey dan Ibu Sansan, dan Gracela dan Selina anak mereka. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Engkau sertai keluarga ini, memberkati masa depan anak-anak mereka, pekerjaan, aktivitas mereka setiap hari. Tuhan tidak tinggalkan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hendy dan Ibu Meing. Ada Ping Ping, ada Stefano yang masih kecil, dan Oma Aini yang bersama mereka. Dalam nama Yesus, Engkau juga menyertai keluarga ini, memberikan mereka segala yang mereka butuhkan. Tuhan memberkati pekerjaan, aktivitas, dan juga kesehatan, khususnya Oma Aini. Beri dia kesabaran, ketenangan, dan iman kepada Tuhan setiap hari. Kami juga berdoa untuk Ibu Ria dan Pak Eko, dan kedua anak Michael dan Audrey. Dalam nama Yesus, pelihara juga keluarga ini dalam kasih-Mu dan pertolongan-Mu. Pekerjaan, aktivitas, Tuhan Engkau sertai, Engkau lindungi, beri kesehatan, secara khusus damai sejahtera dan sukacita setiap hari. Masa depan kedua anak ini Tuhan berkati. Begitu juga dengan Pak Rudi dan Ibu Desi. Berkati keluarga kecil ini. Tuhan tolong segala pergumulan mereka, apapun yang mereka sedang gumulkan, yang tidak disebutkan, dalam nama Yesus Tuhan mendengar, Tuhan memberikan apa yang mereka gumulkan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Doni, Ibu Lia, dan Zi dan Raymond. Tuhan berkati keluarga Pak Doni
Berkati mereka dengan segala kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan yang dari Allah. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Samuel, Ibu Eva, dan juga Marpel dan Giovanno. Dalam nama Yesus, Kau berkati mereka sekali lagi, baik pekerjaan, aktivitas, masa depan anak-anak, dan sukacita, kesehatan, pemeliharaan dari Tuhan. Juga untuk Oma Maria dan kedua cucunya Kimberly Salomo dan Ibu Lucy kami ingat, dan sekaligus juga dengan Ibu Lisa dan Pak Dani, dan ada Angel, Gaby dan sebagainya. Dalam nama Yesus, keluarga besar dalam otoritas dan kuasa, Kau memberkati dengan sukacita, damai sejahtera, pergumulan-pergumulan mereka setiap hari. Biar Tuhan hadir memberikan solusi, memberkati masa depan anak cucu daripada Oma Maria ini. Kami juga berdoa untuk Laura, berdoa untuk Asin, berdoa untuk keluarga mereka baik di Jakarta maupun di Belitung. Dalam nama Yesus, memberkati kesehatan, kekuatan mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan juga masa depan kedua anak muda ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Hendro, Ibu Lingga, Kristi dan Timo, dan Oma yang menyertai mereka. Dalam nama Yesus, sekali lagi hiburkan, kuatkan Oma dan juga anak cucunya. Tuhan tumbuhkan dewasa dengan baik, dan kedua orang tua mereka dalam nama Yesus, memberkati kesehatan dan kekuatan dan pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Tina dan suaminya, dan Michelle dan Karen yang masih kecil. Memberkati keluarga ini dalam kasih dan pertolongan-Mu. Biar Allah sendiri menyertai mereka dan menyatakan Tuhan kepada suaminya yang mungkin belum percaya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Pendeta Janjurun dan Ibu Nani dan keluarga besar mereka, keluarga Petra, keluarga yang lain-lain, dan cucu mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai dan memimpin, melindungi, menjaga, memberikan kesehatan setiap hari yang mereka butuhkan, kesabaran, ketenangan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Wilson dan Olivia, keluarga kecil yang baru terbentuk. Dalam nama Yesus, Engkau tahu pergumulan dan keinginan, kerinduan kedua suami istri ini. Dalam nama Yesus Kau kabulkan. Bahkan Tuhan mungkin sudah kabulkan. Dalam nama Yesus, Tuhan berikan perlindungan, sukacita dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Endi dan istri dan anak cucu mereka. Ada Ryuki, ada Rachel. Kami juga ingat Ibu Mike dan suami dan kedua anak mereka. Tuhan, dalam nama Yesus, Kau menyertai keluarga besar ini. Beri kesehatan, beri kekuatan, beri penghiburan dan kesabaran, iman, pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lilik dan Pak Han, anak cucu mereka yang ada di Pekanbaru maupun di Jakarta. Dalam nama Yesus, Tuhan merangkul mereka semua. Walaupun jauh, Tuhan menyertai. Beri kesehatan dan berikan sukacita dalam keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Fitri dan putranya Zia. Tuhan, Kau tidak tinggalkan. Fitri yang baru percaya Tuhan boleh terus bertumbuh dalam iman. Zia juga boleh mengenal Tuhan. Biarlah ibu dan anak ini dalam kuasa dan otoritas-Mu. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan cukupkan, Tuhan adakan apa yang masih mereka butuhkan, dan Tuhan berikan jawaban setiap pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Pak Edi Halim dan Ibu Suse. Kami ingat anak mereka Queen dan Dominic dan Oma Yeni yang menyertai mereka. Tuhan, biar keluarga ini dalam kasih-Mu dan pertolongan-Mu senantiasa menyertai mereka, memimpin mereka, mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan hadir sebagai solusi bagi setiap kehidupan dan persoalan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami. Kami menyerahkan Abraham dan Tony, William, ada Wanda, ada Alpin, Ipan, Piska, ada Sharon, ada Putri, ada Stephen, ada Joanna, ada Ferdi, Vergo, ada Berliana, ada Yuspin, juga ada Charles yang anak remaja kami, ada 5. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, anak-anak muda ini Engkau berikan sikap pejuang yang kuat kepada mereka, mental yang berani, bahwa situasi hari ini gak mudah bagi masa depan mereka, betul, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa memimpin mereka lebih baik dalam situasi yang keras sekalipun. Tuhan memberkati kehidupan pribadi mereka, iman mereka, dan pengharapan mereka dalam Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami, pos kami yang ada di Kaltara.
menyerahkan keluarga pendeta Rum dan keluarga besarnya, juga menyerahkan semua pengurus kami dan seluruh jemaat kami. Tuhan pelihara mereka, tumbuhkan mereka dalam iman, dalam gereja. Mereka boleh bertumbuh di tengah-tengah pandemi ini. Mereka tetap kuat, bersabar, mereka percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan terima kasih. Kami semua boleh bersyukur karena Tuhan telah memimpin kami sejauh ini, melewati hari-hari yang sulit. Bahkan di tengah-tengah pandemi yang gak mudah, kami tahu ada satu tangan yang tidak kelihatan yang senantiasa memelihara dan menjaga kami. Memberkati setiap jemaat yang berdoa malam hari ini, dimanapun mereka berada, yang mereka sedang berlutut. Tuhan, Engkau dengar seruan doa mereka. Apapun yang menjadi pergumulan, di situ Tuhan akan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Satu persatu seruan ini kami telah taruh ke dalam tangan-Mu. Kami terbatas mengingatkan apa yang harus kami sampaikan, tapi Tuhan bekerja melampaui daripada apa yang kami sebutkan. Karena itu Tuhan, dengan penuh iman, dengan penuh percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup, yang akan menjawab setiap doa kami dan setiap seruan kami. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisip untuk berdoa pada malam hari ini. Malam hari ini situasi doa kita agak berbeda, sehingga kita mungkin boleh ada variasi sedikit supaya kita bisa semangat di dalam doa. Terima kasih untuk semua penata layan di tempat ini, dan terima kasih untuk Bapak Ibu di rumah. Mari kita tetap setia berdoa dalam nama Yesus. Ya, kita boleh tetap kuat, kita boleh tetap berjuang dalam iman dan dalam pengharapan kita. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.